Minat baca di Indonesia itu 1000 banding 1. Artinya ada 1000 orang yang ada di Indonesia, itu hanya satu yang gemar membaca. Jadi saya pengen punya karya sebelum nantinya saya lulus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, bertemu lagi dengan saya Nini di Wedo TV Channel. Semoga Sobat Kreatif semua dalam kondisi sehat walafiat dan semangat dalam menjalani hari-hari Sobat Kreatif semua. Perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang literasi minat baca. Sambil menonton channel ini, buat Sobat Kreatif semua yang belum subscribe bisa subscribe di Wedo TV Channel. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang literasi minat baca. Saat ini kita sudah dibersamai dengan Mas Imam Syaiful. Halo. Salah satu pegiat literasi yang ada di Sleman, Yogyakarta, dan juga founder dari TBM Angkringan UY. Apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah baik Mbak Nini. Nah, ini Mas Imam kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan literasi minat baca. Karena Mas Imam ini ya bisa dibilang pengalamannya udah cukup banyak gitu ya terkait dengan literasi minat baca, dan bahkan udah punya taman baca masyarakat kayak gitu. Nah, langsung aja ya Mas Imam ya, ini awal mulanya itu seperti apa? Kenapa kok Mas Imam itu terkait dengan literasi minat baca? Padahal kan kita tahu sendiri di Indonesia itu minat bacanya masih sangat rendah kayak gitu. Baik, jadi ini bermula dari kegelisahan pribadi ya, karena ketika akhir semester sebelum lulus itu belum ada karya yang kita buat gitu. Nah, jadi saya pengen punya karya sebelum nantinya saya lulus gitu. Dan salah satunya karena saya punya passion di bidang pendidikan. Terlebih juga sepertinya ada darah dari orang tua, dari seorang guru, kakek kepala sekolah, tante, bude, semuanya pengajar gitu. Nah, dari situ saya mulai terbesit karena ini bermula dari passion saya dan juga melihat realitas pendidikan di Indonesia yang masih sangat dari kata cukup. Jadi saya mencoba membuat sebuah pendidikan, tapi ini merupakan sebuah pendidikan alternatif. Karena selama ini kita tahu kalau pendidikan itu hanya di sekolah. Ya, Nah, formal. jadi kita di pendidikan formal. Jadi kita pengen coba bangun pendidikan alternatif berupa taman bacaan masyarakat. Jadi ini kalau taman baca masyarakat ini termasuk di pendidikan non formal gitu ya Mas? Iya, betul sekali. Terus ini nih Mas, seberapa pentingnya sih minat baca buat masyarakat itu seperti apa? Oh iya, sangat penting ya. Kenapa? Karena memang buku itu kan adalah jendela dunia. Artinya ketika kita seperti seolah kita melihat jendela itu kan kita supaya melihat pemandangan yang lebih luas. Nah, dengan kita membaca itu kita bisa melihat dunia lebih luas lagi. Dan ini penting karena masyarakat selama ini sangat jauh dari buku gitu. Karena memang pendidikan kita saat ini tidak membiasakan masyarakat untuk membaca buku, tetapi hanya diberikan suguhan. Kalau di sekolah itu buku paket, yang mana notabene-nya itu cepat bosan gitu. Padahal buku bacaan itu bisa berupa komik, novel, sejarah, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya buku bacaan. Dan tentunya lebih menarik gitu ya Mas ya kalau yang berbagai macam buku bacaan itu ya. Benar. Terus ini nih Mas, menurut Mas Imam sendiri kondisi minat baca yang ada di Indonesia mungkin di Yogyakarta itu seperti apa? Iya. Kalau data menurut UNESCO ya, UNESCO itu organisasi yang berfokus di pendidikan, lingkupnya global itu mengatakan bahwa minat baca di Indonesia itu 1000 banding 1. Artinya ada 1000 orang yang ada di Indonesia, itu hanya satu yang gemar membaca. Nah, terus kalau misalnya menurut data dari penerbit buku, di Indonesia itu setiap tahun hanya memproduksi buku sebanyak 18.000. Padahal Jepang dengan masyarakatnya yang lebih sedikit itu bisa memproduksi 40.000 buku untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya. Jumlahnya ini ya Mas ya, jauh sekali ya rentangnya antara di Indonesia dan di Jepang.
Itu kira-kira kenapa ya Mas ya, alasannya kenapa kok minat baca di Indonesia itu bisa rendah? Ya, eh, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kenapa minat baca di Indonesia itu rendah gitu. Jadi kalau dari faktor akses itu karena selama ini pengelolaan perpustakaan di sekolah, perpustakaan di daerah-daerah itu kurang begitu maksimal. Sehingga kebanyakan di Indonesia itu perpustakaan itu hanya sebagai seperti museum. Jadi cuma koleksi buku aja, cuma dikoleksi gitu. Tetapi pengelolaannya itu kurang memadai. Di sisi lain juga saat ini juga sudah mulai masuk dunia digitalisasi ya, teknologi gitu, sehingga masyarakat Indonesia khususnya netizen ini lebih suka membaca hal-hal yang sifatnya instan, yaitu status di Instagram, di WhatsApp kayak gitu. Padahal itu belum tentu isinya itu sebuah kebenaran gitu ya Mas ya? Ya, betul sekali. Dan biasanya yang dibaca itu cuma judulnya aja. Jadi itulah yang menyebabkan hoax-hoax saat ini mulai banyak. Itu karena yang dibaca judulnya, padahal judulnya itu dibuat seheboh mungkin, karena ketika judulnya tidak menarik pun juga pembaca juga tidak akan membaca. Gitu ya. Mungkin bisa dibilang masyarakat Indonesia masih ini ya Mas ya, masih latah gitu ya terkait dengan informasi karena maunya yang instan. Padahal itu belum tahu benar atau enggaknya. Nah, terus apa nih Mas kira-kira yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca? Karena kan minat baca itu kan salah satu faktor yang menentukan kualitas sebuah negara gitu kayak ya Mas ya. Itu seperti apa? Iya. Menurut saya peran Karang Taruna itu sangat strategis menurut saya. Kenapa? Karena di setiap desa itu ada anggaran untuk perpustakaan desa. Dan ini menjadi kritik kita bersama bahwa perpustakaan desa itu banyak kan dikelola tidak menarik. Dibuka ketika jam kerja, di mana jam kerja itu anak-anak juga sekolah. Kira-kira siapa yang mau berkunjung ke perpustakaan desa ketika anak-anak pun juga sekolah? Jadi cuma gitu, kayak formalitas gitu ya Mas ya dibukanya. Dan ini ada peluang untuk teman-teman Karang Taruna untuk memanfaatkan ini. Artinya selama ini yang kita perlu genjot lagi itu bukan berapa banyak koleksi bukunya, tetapi bagaimana kita bisa mengelola, memanajemen itu dengan sebaik mungkin. Karena buku itu ketika disuguhkan hanya di rak-rak itu kurang menarik. Tapi bagaimana kita bisa menarik pembaca dari masyarakat untuk bisa datang, itu salah satunya dengan berbagai kegiatan. Itu kayak gimana Mas? Kan ini Mas Imam kan juga punya taman baca gitu ya Mas. Nah itu supaya orang-orang atau mungkin anak-anak supaya tertarik datang ke taman baca itu kayak gimana? Kalau mengingatkan kalau di perpustakaan desa mungkin sangat monoton gitu Mas. Iya, kita buat semacam kegiatan yang itu dalam tanda kutip fun literasi gitu. Artinya kita membuat literasi itu seperti menyenangkan, dan kegiatan literasi ini tidak langsung melulu datang untuk membaca gitu, tetapi bagaimana kita hadirkan sesuatu hal yang menarik supaya masyarakat, anak-anak itu datang. Misalnya dengan menonton film. Menonton film itu kan kita juga bisa banyak belajar dari sana gitu. Lalu kita bisa membuat games-games yang seru gitulah. Misalnya mewarnai juga bisa. Terus nanti mendongeng. Dan nanti juga bisa cerita tentang buku yang dia baca. Kayak gitu. Terus kalau selama ini nih Mas, yang sudah dilakukan sama Mas Imam itu apa aja nih yang mungkin bisa jadi apa ya ide buat teman-teman semua yang mungkin baru mau memulai mengelola perpustakaan, atau bahkan mungkin ada yang pengen punya taman baca kayak Mas Imam? Iya, kebanyakan orang yang ingin mendirikan perpustakaan itu dia minder karena koleksi bukunya yang masih sedikit, kayak gitu. Padahal menurut saya buku itu nomor 2. Nomor pertama adalah bagaimana kita bisa membangun lingkungan supaya kita punya lingkungan suka membaca, yaitu kita menghadirkan teman-teman yang suka diskusi, yang suka baca, itu kita buat perkumpulan. Nanti kita bisa tukar buku ketika buku itu memang terbatas, seperti itu. Dan nantinya kita buat kegiatan-kegiatan yang tidak harus besar, tetapi dokumentasi. Karena saat ini jejak digital itu sangat perlu ya. Ini nanti juga
bisa menunjang ketika ke depan kita ingin mencari penggalangan donasi gitu. Terus awalnya dulu nih Mas, Mas Imam mendirikan Taman Baca itu seperti apa? Awalnya karena Taman Bacanya namanya Angkringan Uye ya. Jadi dulu itu ada gerobak angkringan, itu milik Kas Pemuda yang sudah tidak dipakai. Dulu buat kewirausahaan, buat jualan. Tapi karena tidak dipakai, itu cuma saya foto, saya kirim ke media sosial saya seperti WA, Instagram. Saya buat pertanyaan ke netizen gitu. Ini gimana kalau angkringan ini kita sulap menjadi taman baca. Jadi ketika biasanya angkringan untuk tempat makanan, kita ganti sebagai tempat buku kayak gitu. Jadi tidak hanya asupan perut, tapi kita bisa memberi asupan otak. Nah ternyata teman-teman itu responnya positif, dan perlu digarisbawahi ya bahwa teman-teman memberikan dukungan, support itu tidak harus berupa materi. Jadi teman saya itu ada yang bantu nge-share, ada yang memang memberikan buku, ada yang memberikan uang juga ada, bahkan ada yang memberikan channel gitu, relasi, oh nanti bisa ngubungin ini atau nanti dihubungkan dengan penerbit, seperti itu.